Oke teman-teman, jadi kemarin saya mohon maaf, sebenarnya ini kita harus jalankan servernya di localhost 8080. Ini defaultnya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti mau ganti portnya, mungkin portnya sudah digunakan, bisa menggunakan CLI seperti ini, PHP Spark Surf. Tadi pas pertama kali running aplikasinya bisa menggunakan perintah seperti ini, port misalkan 8081 gitu ya. Kita runningnya kemarin di PHP Spark Surf seperti default, jadi dia di port 8080 ya. Baik, kemudian pada video kali ini kita akan mengintegrasikan template sbadmin ya. Baik, pertama kali kita buka asset, lalu kita menuju ke bagian index ataupun blank aja ya, mungkin blank HTML. Kita menggunakan blank HTML dulu untuk pertama kali. Baik, dari blank HTML ini kemudian kita menuju ke bagian app ya. Dari app tab view, lalu dalam view kita buat folder baru dengan nama templates ini. Nah, di dalam folder templates kita buat beberapa file, contohnya misalkan view header .php, kemudian view, ada apa lagi, view biasanya top bar ya. Kita lihat dulu. Baik, ada headernya, kemudian ada sidebar ya. Jadi ada sidebar, setelah sidebar kalian kemudian ada top bar. Oke, jadi nanti konten wrapper sama main konten ini kita masukkan ke bagian sidebar nanti ya. Oke, top bar baru nanti ada, kita lihat lagi, panjang juga nih. Kita lihat ada page content ini, kemudian ada footer. Baik, nah jadi kita buat di sini file baru, view sidebar. Oke, kemudian kita buat lagi view top bar.php. Nah, kemudian di sini kita buat view apalagi tadi, view konten. Kita nggak perlu konten ya di templates, jadi nanti kontennya langsung di dalam folder tersebut. Jadi kita buat view footer.php, dan satu lagi saya pisahkan footer dengan script JS nya, mana tahu nanti kita ada bagian view aplikasinya yang nggak membutuhkan JS, jadi kita nggak perlu meloadnya. View JS. Baik, gini aja. Oke, jadi di pertama kali kita view header ya. Nah, kita tutup dulu sidebar ya. Lalu ini kita kopikan sampai sini. Oke, kita cut aja, kita letakkan di sini, kita save. Ini misalnya kita hapus, kita lihat save ini nggak otomatis ya wrappernya. Kemudian sidebar, si sidebar ini nggak ikut ya. Oke, si sidebar ini kita copy sampai hijau nih, end of sidebar. Nah, lihat nih, kita cut aja, kita letakkan di sini. Oke, setelah selesai sidebar kita menuju ke top bar. Nah, dia masuk ke top bar ya, content wrapper ini. Oke, content wrapper sampai sampai end of top bar. Kita cut, kita letakkan di sini. Lalu ini konten kita biarkan. Lalu footernya kita copy sampai end of page wrapper. Kita cut. Bentar. Oke, sini kita cut. Sini ya. Ini logout ini. Oke lah, kita copy. Oke, footer. Oke, selesai. Lalu di sini dia masuk ke view.js.
Oh, berarti kita perlu juga load Vue.js nya. Kalau begini kita nggak perlu Vue.js, kita langsung letakkan di footer aja. Oke, ini kita close, ini kita delete ya Vue.js nya. Oke, kita close. Oke, kita save. Lalu kalau kita lihat ya, ini kan belum ada apa-apa ya. Jadi ini kan default root-nya. Nah, ini di config. Lalu kita menuju ke root. Di sini defaultnya itu home dan default metodenya itu index. Metodenya yang default itu index. Jadi kita menuju ke controller home. Di sini index. Ini kita bisa echo ya. Sini echo. Kalau Igniter 3 dia menggunakan this load view. Di sini kita bisa echo view gini. Terus kita view misalkan tadi apa? Jadi yang tadi yang blank ini kan belum ada. Ini kita cut seharusnya juga. Ini kita cut. Ini seharusnya jangan di-cut ya. Oke. Apa-apa. Nanti kita copy balik yang blank HTML-nya. Jadi di sini di view ini kita buat satu folder yang namanya misalkan new folder, lalu ini home, itu halaman utama kita. Oke. Lalu dia ada file namanya index ini ya, .php. Oke. Nah, jadi controller home ini di sini kita save. Jadi dia controller home ini memanggil view dari folder home yang metodenya index gitu ya. Jadi kalau kita save, kita lihat di sini. Nah, jadi udah ada ya blank page ini kan dari sini. Nah, ini dia dari blank page. Cuman ini sepertinya kan Bootstrap, JavaScript atau CSS-nya belum ngelink ya. Jadi kita perlu linkannya lagi di view. Kemudian dia di bagian templates, footer, header. Ini yang paling penting dulu ya. Mungkin ini kita nggak menggunakan fontnya, kita hapus saja tadi ya. Oke. Lalu di bagian sini, bagian ini kita klik, lalu kita tambahkan apa kira-kira. Jadi dia masuk ke bagian PHP echo. Di sini base URL gitu ya, base URL. Lalu dia saya taruh di sini assets. Setelah asset, oke, ini kita copy aja. Ini kayak kurang bagus nih. Oke, di sini aja assets. Lalu ini kita copy, kita paste di sini. Kalau kita tes reload, masih seperti biasa. Jadi dia base URL-nya itu localhost 8080 ya. Nah, ini dia. Oh, ini URL helper. Jadi base URL-nya 8080, lalu dia masuk ke bagian assets. Assets-nya sini. Lalu dia masuk ke bagian vendor, itu juga asset. Kemudian dia masuk CSS ya. Dari sini udah betul ya. Saya tahu mungkin karena kita tidak echo ya. Jadi kalau kita echo di sini view, kemudian kita buat di sini templates ya, templates, lalu header header gini aja. Oke, kita reload. Nah, ini dia udah masuk ya. Ini udah masuk nih. Contoh kalau kita mau ngetes mungkin ya, kita buat sini anchor, lalu kita buat kelas btn mungkin primary, kita buat paste link gitu. Kita refresh. Oke, ini nggak bisa ya, kita cek dulu ya. Oke, kita cek. Karena saya mungkin kebiasaan di CI3 ya, jadi
di konektor 3 itu tidak ada folder public mungkin ya, ada mungkin, tapi ini berbeda ya. Jadi aset ini sebenarnya kita bisa masukkan ke dalam folder public dia. Kita move. Nah, kalau udah folder public, dia nggak perlu lagi di echo base URL nya. Nah, ini kita bisa hapus saja nih base URL ini. Dan nih, terus kita save, kita cek lagi ya. Nah, ini udah bisa nih, udah ke link ke bootstrap nya. Jadi ini bisa kita hapus, ini save. Lalu di bagian footer juga kita tambahkan set. Oke. Nah, kalau udah sini, ini kita tambahkan saja ya di controllernya. Control copy, paste. Ini kita ubah menjadi sidebar. Lalu ini kita ubah menjadi top bar gitu ya. Top bar. Lalu di sini kita buat menjadi apa nih? Jadi footer ya kan? Jadi footer. Oke. Lalu kita bakal mengirimkan data ke judulnya. Judul yang ada di kesini ya. Nah, ini bisa kita buat seperti ini. Jadi kita buat variabel baru $data, lalu isinya array, dalamnya kita buat judul yang isinya itu misalkan home page gitu ya. Oke. Lalu ini kan judul ini kita panggilkan di bagian header ya. Sini ya. Gini, terus judul. Lalu ini juga bisa kita panggilkan seperti itu. Oke, judul. Nah, kalau kita save, kita lihat, kita refresh atau reload ya. Judul error exception. PPK $judul. Ini $judul. Sepertinya ini dia. Kita lupa mengirimkan datanya. Oke, kita tes kirimkan. Nah, ya, ini homepage, ini homepage. Jadi icon ini bisa kita ubah di video selanjutnya. Di video selanjutnya kita akan custom template-nya. Mungkin top bar-nya kita ada beberapa hal yang harus diubah, gitu juga sidebar kita ubah sesuai kebutuhan dari aplikasi kita ya. Baik, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.